Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, maradu kaum sisolkot sasudena, maradu aya uma sungoni dongan-dongan umumna pemirsa Rosyad TV na muliani Allah Subhanahu wa taala. Kembali ilahan Allah dihita pertemuan yang nas'alullaha jalla wa ala ayaj'alaha liqa'an mubarakan. Semoga Allah menjadikan pertemuan penuh berkah, penuh manfaat. Ilahan Allah dihita keberkatan ni umur, sisa-sisa umur ta, keberkatan ni waktu. Sesungguhnya dialah Allah Maulana, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tu maradu kaum kusisol kota sudena, maradu aya umma songoni dongan-dongan. Insyaallah di pertemuan tayon kita akan membahas kaidah Qur'aniyah na sangat agung. Nah, diambil sian ayat Allah tabaraka taala dalam surat Ali Imran ayat 36, yaitu firman Allah, wa laysa dzakaru kal untha. Hidupkan Allah Subhanahu wa taala, dan laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Hidupkan Allah, inda sarupo alaklai dohot ada buruk. On adalah kisah ni sada keluarga na saleh min awakhir usrat Bani Israel. Termasuk kisah keluarga, seorang keluarga rumah tangga nah penuh kesolehan, ketauladanan di dalam ketaatan tu Allah tabaraka taala, dari kalangan keluarga Bani Israel, penghujung Bani Israel. Sampai ia badion Allah gornialai di dalam cerita, dalam bentuk cerita di dalam satu surat penuh di dalam Al-Quran, di mana idokon surat Ali Imran. Subhanallah. Menunjukkan kebaikan ini selalu bertahan. Selalu seolah-olah keluarga Imran selalu hidup di tengah masyarakat. Akses. Sementara halak-halak na zalim, halak-halak na pendosa, laisa lahum dzikra. Dadang sebutan-sebutan tu alai kecuali keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Ayaton diambil sian surat Ali Imran ayat 35 sampai 36 sampai 37. Idakun Allah Jalla wa Ala, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ingatlah ketika istri Imran berkata, wahai Tuhanku,
wahai Rabbku, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Sesungguhnya aku bernazar kepadamu apa yang ada di dalam kandunganku kelak adalah sebagai menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Fataqabbal minni, maka terimalah nazar itu dariku. Patundan ni solehna keluarga Imran, istri ni Imranan dan suami niya, itarimo Allah nazar-nazar niya lain. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku nazar itu. Innaka antas sami'ul alim. Oh Tuhanku, sesungguhnya Maha mendengar, Maha mengetahui. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Maka ketika melahirkannya, maka ia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Oh Tuhanku, ada burdo na melahir konon. Indah alaklai, sementara unazar kontuo bahaso anggo harapanku na bagasan janin anakku nagit lahiron adalah alaklai na khusus untuk mengabdi Tuhanku. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah lebih mengetahui apa yang ia lahirkan. Walaysa dzakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memberi namanya Maryam dan aku memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka Tuhannya menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus untuk ibadah, mihrab, dia mendapati makanan di sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana engkau datang kepadamu ini? Dari mana ia datang kepadamu? Dia Maryam menjawab, itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Allahu Akbar. Jadi awal kaidah tentang laisa dzakaru wa laisa dzakaru kal untha. Inda sarupu alak laidohat ada buruning Allah. Seketika idokon kisah ni onda bo istri ni Imran marnazaria, anggo gambaran niya adalah bahaso janin na bagasan ni perut niya untuk kinay pala lahir. Idokon niya to Allah Subhanahu wa ta'ala, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Sesungguhnya aku jadikan ahani bagasan ni perut kon muharraran. Dalam bahasa Arab, muharrar ida bo maknana adalah khidmat Baitul Maqdis. Jadi istri Imran marnazaria bahasa pala ilahir konia ada alak lai tokinnai pala ilahir konia anak niaon. Jadi terhayal di sia bahasa nagit lahiran alak lai. Bahasa nakkan da jadian ni mada khusus khidmat muharrar. Nagit menjago, membersihkan, merkhidmat di Baitul Maqdis. Nah, jadi ternyata memang urupnya lain saat itu urusan nari namar karejo adalah alak lain. Sementara ada boru adalah di rumah-rumah. Indah bahat bercampur baur tu alak lain. Maka ternyata ya ilahi konia adalah inni wada'tuha unsa, oh Tuhanku. Qalat
Rabbi inni wada'tuha untha, ternyata nau lahir konon adalah ada boru do Tuhanku. Wallahu a'lamu bima wada'at, padahal do Tuhanku na lebih mengetahui sangana aha nau lahir konon Tuhanku. Inni walaysa dzakaru kal untha, oh Tuhanku, inda sarupu alak laidat ada boru. Mangale ilahnya uzurnya tu Allah subhanahu mangido uzur itu Allah. Bahasa inda bisa ternyata Maryam do wanita ada boru do na ilahirkan niau. Imada. Jadi maradu kaum ku si solkot amangin ang kasudena na mulian ni Allah subhanahu wa ta'ala. On kaidah termasuk salah satu kaidah yang menunjukkan kamalu ilmillah, kesempurnaan ni ilmu ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahat hikmah ni Allah, dahat kekuasaan ni Allah subhanahu wa ta'ala pada makhluknya jalla wa ala. Maka idakon Allah wa laysa dzakaru kal untha inda sarupu alak laidat ada buru. Allah dah menciptakan kita, dahat Allah na membuto hakikat ni alak laidat ada buru. Maka kisah qaidahun adalah menerangkan tentang kisah istri Imran yang merupakan umat ni Maryam alaihi salatu wassalam. Ketika ia mendokon idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Oh Tuhanku, ingatlah ketika istri ni Imran bernazar mendokon, oh Tuhanku, sesungguhnya unazarkon ma sanga ahane bagasan ni boltokon bituakon muharraran sebagai khidmat menghamba tu Tuhanku, membersihkan berkhidmat tu Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Fataqabbal minni, terima ma Tuhanku nazarku. Innaka antas samiul alim, harana hodo Tuhanku na maha mendengar dan maha mengetahui. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha, ketika ia madung mengalahirkan mengadu itu Tuhan nia, oh Tuhanku, ternyata na ulahir konon ada boru dunia. Wallahu a'lamu bima wada'at, padahal Tuhanku na lebih mengetahui sang aha na ulahirkan. Walaysa dzakaru kal untha, oh Tuhanku, inda sarupu alak laidat ada boru. Wa inni sammaituha Maryam, oh Tuhanku, ubain madaguar ni buruk kon si Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha, oh Tuhanku, au merlindung tuho lindungi ma keturunan nia, ia dohot keturunan nia minasyaitanir rajim, sian syaitan na terkutuk. Maka Allah pelihara Maryam sian gangguan syaitan. Dipelihara Allah maka keturunan ni Maryam ima Isa alaihi salatu wassalam. Maka ternyata Isa alaihi salatu wassalam nda dong anak nia. Makanya sekiranya adong anak ni Nabi Isa, itarima Allah ma permintaan ni imra'atu Imran na salihah. Maradu kaum kusisul ko sa sudena. Anggo kesimpulan ni kisahwan bahasa istri ni Imran marnazar anso anak nion menjadi khusus dia pala magodang tokin na malayak karejo nagit bainun niya madaon markhidmat Baitul Maqdis, menunjukkan keutamaan di masjid, keutamaan ni halak na karejo di masjid. Sampai-sampai na jolo adong wanita tobak-tobang na selalu membersihkan makarejoi, membersihkan Masjid Nabita, Masjid Nabawi alaihi salatu wassalam. Maka satu ketika dia burnyin meninggal, cepat-cepat pature para sahabat i kebumian kelah. Pala tiba cokot nai Rasulullah sampai ia aguan Rasulullah. Aguan tuan akbaruan isi na aguan nabi terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pala idokan mai dia wanita nabi biasa membersihkan masjid tahun langan nih. Idokan para sahabat, ya Rasulullah, qad tuwfiyat, meninggal do boya. Potangin maka segera kami kuburkan
Asa nga idokon kumula nga jaw ning Rasulullah. Rosongon na idokon Rasulullah seolah-olah ia halak na di yambakon para sahabat ndakon na perlu idokon tu Rasulullah SAW mabiar para sahabat menyebutkan Rasulullah. Ternyata patunda ni muliana halak pembersih masjid, memelihara menjaga masjid idokon Rasulullah asalanga idokon kumujau bening ya. Maka kaya on sejarah pertama tolana padahal na haram do salat di kuburan ti patunda ni wanitawan adong disyariatkan torusan nari disyariatkan na salat mayat di kuburan. Pala adong halak na di ita cintai ternyata roi ba madung ikuburkan maka tola mi salatkan di kuburan. On pertama sejarah patunda ni muliana penjaga masjid radhiyallahu anha wa ardaha, wanita penjaga, wanita pemelihara bagian kebersihan di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi on mana diinginkan ni Ummu Maryam, Imra'atu Imran, ibu ni Maryam bahasa sugari harapan nia hayalan nia nagit lahiron adalah alak lain. Tai mailenia uzurnya oh Tuhanku ternyata ada buru do anak nau lahir konon Tuhan kuning ya. Asolanga mangida uzuria ibatal konia nazarnya. Harana memang madung mulai ngon agama sebelum kita. Bahasa Allah lebihkan secara tabiat dan secara syariat di dalam beberapa hal alak laisian ada buru. Maka kemampuan kebersihan, kemampuan merakhidmat Baitul Maqdis, dohot kemampuan menjaga tidur di masjid tentu anggo ada buru ndak mampu. Maka pilihan Allah Subhanahu wa taala alak lai lebih kemampuan kekuatan fisikna cocok merkarejo borat atau karejo na tarborat-borat. Jadi adapun ada boru secara tabiat di badan nilai indah manarimu karejo na borat-borat. Tambah depe kondisi nilai ada masa-masa haid, ada masa-masa nifas. Indah juga si masjid. Oleh karena ini Al-Quran menerangkan tentang perbedaan antara dua jenis manusia. Ima alak lain ada buru di beberapa tempat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah hidupkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd." Al-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Alak lain adalah pemimpin bagi ada buru. Asal bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah melebihkan sebagian mereka, melebihkan suami ala ba'din atas istri. Ima biasanya alak lain ada buru, daur kuat fisiknya alak lain. Kemudian secara tabiat badan nape fisiknya dohon koras fisiknya alak lain. Ini adalah merupakan kemuliaan dohon kehebatan tu alak lain. Sementara anggo fisikna lunglai, fisikna lembut, fisikna kelembut, fisikna lembut-lembut, on adalah kelemahan tu alak lain. Biarpun sebenarnya on menjadi keistimewaan dohot kesempurnaan tu ada buru. Oleh karena ini memang secara tabiat penida sakirana ibinain ada buru karejo misalkan karejo bangunan macor atau karejo angkat berat misalkan bongkar pasang bongkar muat di kapal-kapal memang indah lalu ada buru layaknya memang alak lain. So ini ben Allah Subhanahu wa taala masyidukan Allah laisa dzakaru kal untha. Jadi isi halakna manya sonari adong gerakan-gerakan na muncul persamaan gender. Jadi musawat persamaan. Sementara idokon Allah Subhanahu wa taala indah sarupo. Tiba-tiba dong sonari gerakan-gerakan penyerupaan. On termasuk gerakan-gerakan sion halak-halak kufar, halak-halak na kafir, halak-halak na kadang na menjadi
bahan pikiran tu ita namanya dihkon, ia guarnia muslim, agama nia mengaku muslim, tai doh tia mengajak-ngajak tu halak mendokon persamaan gender. Ima, idokon Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin." Dalam surah Az-Zukhruf ayat 18. Idokon Allah Subhanahu wa taala, dan apakah patut menjadi anak Allah makhluk ini ada buru na dibesarkan dalam perhiasan sedang idokon Allah Subhanahu wa taala sedang dalam pertengkaran saja dia tidak mampu memberi alasan yang jelas. Masalah pertukaran dah lalu ada buru membuat hak nilai si biasona. Awaman yunasha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan apakah patut menjadi anak Allah makhluk yang dibesarkan dalam perhiasan sedang dalam pertengkaran saja dia tidak mampu memberi alasan yang jelas. Jadi najolo idokon kalai dabo bahasa malaikat banatullah, putri-putri ni Tuhan ta. Na'udzubillah. Maka sementara bangsa Arab sendiri pe najolo idokon kalai tentang idokon Allah Subhanahu wa taala, wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Idokon Allah Subhanahu wa taala, dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa kelahiran anak perempuan yang dia jadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih, dhalla wajhuhu, maka jadilah wajahnya hitam pekat, merah padam mukanya, wa huwa kadhim, karena menahan sedih dan marah. Subhanallah. Jadi idokon kalai maka ibela Allah wanita. Ibela Allah Subhanahu wa taala wanita. Tai idokon Allah Subhanahu wa taala indah sarupo anggo di umat-umat sebelum tak para ahlul jahiliyah. Ya subhanallah. Masa idokon Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika anak-anak perempuan, bayi-bayi perempuan itu ditanya hari kiamat, kenapa ia bi ayyi dzambin qutilat? Asolangai ibu nuia ikubur ya hidup-hidup. Subhanallah. Jadi masalah pertama perlu kita bahas adalah idokon Allah Subhanahu wa taala bahasa ada buruan lahir dalam kondisi tansya fil hilyah, yakni dia magodang dalam keadaan ia adalah perhiasan. Jadi wanita dianggap sebagai perhiasan dalam Islam. Untuk apa? Litujbiru bidzalika naqsahal khuluqi, untuk menutupi kekurangan fisik nadong dia lain. Maka di dalam pandangan Islam sebenarnya sebagian kekurangan na dianggap kekurangan sebagian ahani ciptaan ni Allah tu wanitai, badan nialai lembut, kemudian badan nialai lemah, badan nialai indah kaku songon alak lai. On sabutulna bagian dia tong kesempurnaan do di haknya ada buru, pala tu ada buru. Biarpun anggo alak lai songoni merupakan kelemahan. Iya. Contoh ada buru biasanya ndak bisa merbada, bertokar. Maka on aib untuk anggolak lain. Lemah. Ndak bisa menuntut haknya. On kelemahan untuk alak lain. Teh enggo ada buru, subhanallah. On adalah ciri-ciri ni ada buru dan sangat dirindu oleh laki-laki. Palai panyolo, tangis ya, ndak bebang be. Maaf kon mau bang nenget suami ni. On sangat dicari para alak lain. Tiang gua ada bur alak lain masongoni, dia cintai aib, aib deh. On mantara lain. Kemudian maradu komposisol kot sasudena
on ahama hikmahna kira-kira ahamalanga persejaranna na ita ambil rahasia asa ibedaun Allah alak lai dat adabu bahasa alak lai indah serupa dat adabu. Tentu Allah yang lebih tahu tentang hikmah dohot maslahatnya. Tai deba adong do subhanallah taraso dohot nida do hikmahna asa ibedaun Allah alak lai dat adabu. Ya. Makanya idakun Allah Subhanahu wa taala ala ya'lamu man khalaq. Bukankah Allah yang lebih mengetahui apa yang Ia ciptakan? Wa huwal latiful khabir dalam surah Al-Mulk. Makanya ikhwah ya maradukum kusisol kad sasudena yauma di dalam syariat Islam ada beberapa hukum-hukum na bedaun antara alak lai dan adaburu. Biarpun hukum asalnya alak lai dan adaburu sarupo. Contohnya isi halal nomor amal soleh, nomor iman, nomor Islam, alak lai dan adaburu sarupo. Arab sama-sama hak masuk surga. Wah dalam syariat disamaon. Tapi adong persena dipisahkan hukum ni alak lai dan adaburu bedaun dalam hal menunjukkan ilmu ni Allah, hikmah ni Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk antara lain adalah untuk menyesuaikan untuk tabiat ni masing-masing alak lai dan adaburu. Nah, bayangkan misalkan sakirona wajib sarupo alak lai dan adaburu, maka dalam syariat ada dong istilah persamaan. Nah, dong dalam Islam adalah keadilan. Anggo menurut hukum persamaan, pal alak lai kopasus marporang ulaksong adot adabur marporang karena wajib sama. Tapi anggo hukum adil keadilan di dalam syariat adalah muqtadal adal di antara tuntutan keadilan dalam Islam ada buru ditempatkan kalai di rumah-rumah ulang dot kalai bagian karejo na masalah meregang nyawa. Masalah misalkan peperangan. Imain dari wajib kontu ada buru. Alak lai wajib. Ngara yang merporang madung di dalam hukum syariat wajib, maka ia berdosa. Yang gua ada boru indah. Jadi, maradukum khususal kasasudena na mulian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan isi halak na mempersejari syariat Islam. Isi na mempersejari agama ni Nabi Muhammad SAW. Ibu itu ya bahasa Islam adalah agama hak. Agama na benar. Agama na sangat dicintai. Na sesuai itu fitrah ni manusia. Na sesuai itu kebenaran. Dapat penuh keadilan. Imaso dalam Islam ada dong istilah persamaan. Nah dong adalah istilah keadilan. Karena nggoy sarupoon baju naik pengasarupo. Akramakumullah. Nggak mungkin ada buru pakai topi songonon. Nggak mungkin ada buru marsorban marpakaian songonon. Atau alak lain memakai pakaian ni ada buru. Akramakumullah pakai BH, pakai pakaian ni ada buru. Nauzubillah. Maka subhanallah menunjukkan ilmu ni Allah, hikmah ni Allah Subhanahu wa taala. Makanya secara akal dan secara jiwa, psikologi, memang beda alak lai dan adaburu. Anggo alak la, anggo adaburu ya. Menikia magodang no kawin niya. Tabiat niya menunggu nafkah, menunggu ilehen epeng disia. Tapi anggo alak lai semakin kawin niya, fitrah niya mendokon kon na manjalaki epeng, kon na mangalehen epeng. Jadi hukum fitrah buat Allah Subhanahu wa taala secara psikologi. So nih. Jadi anggo alak lain magodang ini berpikir menjalaki epeng, menanggung, menjalaki untuk membayar bagas, untuk pasikola anak, te anggo ada boru ini. Kawin niya terpikir lalea sedia nafkah niya na layak. Anak-anak niya ipalihara suami niya. Menanggung jawab suami niya. Imaso hidokon pepatah-pepatah Indonesia bahasa ada boruan diciptaun sion tulang rusuk. Halai ini diciptaun sion tulang punggung. Makanya ulang jadian ada boru tulang punggung. Nah, karena tulang rusuk dua lain tulang punggung kalai. Maka ulang jadi alai banting tulang. Maka hita dolak lain. Maka ketika itu siapa itu Nabi SAW ya Rasulullah. Ahlang hak-hak ni istri tatwita. Idokon Rasulullah SAW antu ta'imaha idza ta'imta. Lehen medialai mangan sangsun dia mangan ko. Makanya datolai ba mangan enak-enak di luar, istri ini memangan ikan asin saja mangan sambal terasi. Hiba makan ikan merah, ikan
ikan-ikan mas na dia macam daging-dagingan. Sementara istri ini di bagas hanya makan tempe dan tahu saja. Antu ta'imah idza ta'imta. Nah, pada ni dokon Nabi ta wa antaksuha hidat tasaid. Engkau beri ia pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Jadi ulang mahal-mahal baru istrimu compang-camping. Kemudian di bagasan ni ayat idokon Allah Subhanahu wa taala wa askinuhunna min wujudikum. Hendaklah kalian beri mereka tempat tinggal semampu kalian sesuai dengan uruf masyarakat dohot kemampuan ni suami. Jadi ima maradukum kusisol kot sesudena na mulani Allah Subhanahu wa taala. Ima so isi halakna menyerupakan persamaan-persamaan adong gerakan-gerakan persamaan gender alaklay dawur sarupo. Ya subhanallah. Ima so halai di negara barat sendiri. Nah, mendokon persamaan genderon. Sarupo ada buru, halai sendiri mengarasai pahitnya kehidupan ni ada burui. Menjerit, seulang sarupuan kalai. Masuk pangidu adong jatah. Cuti mengalahirkan, cuti haid kadang-kadang, cuti bahatan, cuti-cuti ni ada buru. Betul dari memang dasar rupo tabiatnya. Makanya palitaligin sunnah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan isi halak namanya rupoan al-qaidat ada buruk terlarang. Bahkan dari dokon Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah mengalaknat ada buruk na menyerupai alak lain. Dan Allah melaknat wal mutasyabbihati bin nisa birrijal. Jadi Allah mengalaknat alak lain yang menyerupai ada buruk dan Allah mengalaknat ada buruk yang menyerupai alak lain. Jadi ini adalah sarupo. Palai sarupo antar laknat. Maka imai idokon Allah, idokon Nabi sallallahu. Seandainya alak lain ada buruk sarupo, tentu ada dong letak laknat tong tua lain, anggona sarupo dua lain. Nah, makanya palai tapikirkan subhanallah hikmah ni Allah tabaraka wa ta'ala. Asai bedaan Allah langa alak lain ada buru di sebagian hukum-hukum antara lain masalah miras, masalah warisan. Di bagasan ini dalam Quran idokonia lidzakar mithlu haudzil unthayain. Bagian ni alak lain sarupo doh bagian ni sada alak lain warisan ni sada alak lain sarupo dohot bagian warisan ni dua ada buru. Harana ada buru mara dua amang inang dohot dohon sasudena. Subhanallah. Imam Fidatul Nakin. Anggo ada boru menekia menjadi putri inapkahi alak lain. Dia menjadi istri ia inapkahi suami ni alak lain juga. Palangai binoto menjando ia kembali itu saudaranya alak lain inapkahi alak lain juga. Tenggo ada boru menekia jadi anggo alak lain madung magodang inaron git kawin ia pikirkan dia mahar ngonia. Kalau dung madung menjadi suami ia mengalihin nafkah ia dan mengalihin epeng. Ia dan menjadi laki hepeng. Jadi berbeda. Nah, jadi imaso tabiat na cocok tolak lai loja keluar tanpa pamrih ndak peduli panas dingin dia macam terus untuk mempertahankan harga diri ni ada keluarga nia menyiapkan makanan minuman na halal tempat tidur na layak subhanallah kemudian membayar diat alak lain dan wajib membayar diat oleh karena ada boru indah antara lain kemudian ima saidokan gua ada boru di antara perbedaan alak lain ada boru juga dalam persaksian. Kemudian dalam persaksian ibain Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian persaksian sada dua ada buru sarupo persaksiannya dan sada alak lain. Jadi idakun Allah Subhanahu wa taala dalam ayat wastashhidu syahidaini min rijalikum hendaklah kalian mengangkat dua saksi dari dua laki-laki di antara kalian. Fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tarduna minasyuhada. Jika kalian tidak ada dua laki-laki, maka sada alak lai dua ada buru. Sion ada buru na kalian ridhoi sebagai saksi. Dari orang yang kalian ridhoi dari saksi.
antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Itu kan Allah Subhanahu wa taala aso dua ada buru, pala ada sadamia dapat alak lai, dua ada buru, gatini sada alak lai, aso pala lupa sesat sadahalak, salah sadahalak ingatkan na sada nai. Itu kan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, menunjukkan ada kekurangan ni akal ataupun perasaan nilai di dalam masalah-masalah. Karena di dalam pertengkaran, di dalam masalah sononan, ada biasa kebiasaan ni ada buruk. Halai kebiasaan nilai dalam mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak. Ingat dua lai. Nah, ima menunjukkan keadilan ni Allah Subhanahu wa taala. Karena ada idokan Syekh Said Rashid Ridho rahimahullah taala tentang ini bahwa ada buru indah kebiasaan nilai markarejo di bagian ada transaksi keuangan, transaksi sononan, jual transaksi muawadat, yakni jual beli contohnya. Makanya biasa mereka indah itu sih, indah kuat nilai itu sih. Tapi umur bagian rumah tangga, mengurus rumah tangga, dia muncul hal yang kuat pikiran nilai pada anak lain. Nah, tabiatnya biasanya sangat ahana biasa ibadah si ima mampu ibadah. Kemudian akramakumullah maradukum kusisol kok sesudah nenek mulai Allah Subhanahu wa taala. Paling taligin masalah tolak, aso lang ay tangan niya laklay. Ang walak layon daw. Aso inday len tolak to tangan niya daw, tangan ni istri. Subhanallah. Nang rak hidokon para ulama, seandai na ilehen tolak di tangan niya daw, mungkin dalam sadari tolak ya, italak ya suami niya 10 kali, 100 kali sadari. Kaya ang walak lay biasa na. Indah. Haranang gua ada buru, halai mengalain hukum sesuai perasaan. Tapi ang walak lay marhukum kalay sesuai dengan akal niya lay. Jadi akal yang bermain, memandang ke depan, pala utalak narono, iborak ko siya, buru tulango, ngabi siya karejo, pala utalak non biya ma anak-anak, pala utalak yan naron, nga dapat tao begatina na jeges, atau nasungon niya, jeges na para kalon na. Bahat pertimbangan ng walak lay. Tapi ang gua ada buru, kukukakak, nanti menyolop ya, langsung talak, bisa jadi talak ya suami ini 100 kali sadari. Bahat di sisi subhanallah. Ini maksud, patut dari hikmah ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani dan akhwati billah, kita beriman tu Allah Subhanahu wa taala. Dah hikmah ni Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam pertemuan tayon maradu kaum kusisol kot sasudena palitaligin kisah-kisah ditulis ni halak kafir sendiri. Marguar seorang wanita Davidson yang termasuk kepala pergerakan kullu nisa'il alam yang menggerakkan wanita di dunia, penggerak wanita. Idokunia hunaka ba'd an-nisa hattamna hayatahunna zawjiyya an tariqi israrihinna al-musawat birrijal. Idokunia terakhirnya bahasa halakna. Adong sebagian ada guru niya ihancurkan kalai rumah tangga niya lai patundani meminta persamaan. Derayatur alak lai. Kondot dia mengatur. Indera di patolalai alak lai na mengatur kalai. Sehingga hidupnya dalam kondisi kerusakan rumah tangga dan bahkan perceraian yang luar biasa. Ya. Makanya idokon seorang ada buru marguar Helen Endlin, seorang wanita pakar di bidang masalah keluarga dan rumah tangga di Amerika. Idokonnya bahwa pemikiran persamaan gender menyerupakan alak lain dan ada buru adalah penyerupaan antara alak lain dan ada buru ghairu amaliyatin aw mantiqin. Betul-betul indah bisa yamal kondo indah masuk akal nih. Ada buru doan alak nakafil. Wa innaha ulhiqat adraran jasima bil mar'a wal usra wal mustaq. Anggo itabinain ma hukumun songonon. Isarupoan alak lain dan ada buru. Maka terjadi kemudaratan, kerusakan yang lebih besar tu
Ada buru sendiri, itu keluarga dohot masyarakat. Tidak bisa digambarkan maradu komposisi solkot sasudena. Homu maradu istri, maradu ada buru. Semakin istri bahat menuntut, indah manut-manut tu suami, semakin bahat masalah-masalah rumah tangga. Makanya yang gambarkan wanita yang terbaik adalah wanita Quraisy, suku Quraisy. Wanita, subhanallah, na paling hebat apabila menaiki kuda, na paling sayang tu suami, dohat paling sayang tu anak. Palay panyolok suami niya, iya manyo tangis maya. Inda bisa iya modom, sampai ibu tia tangan ni suami niya. Hidoko niya, inda mampu mata pit-pit modom. Anggo inda podo, imapun kuwa wahai suamiku. Ya subhanallah. Ma. Jadi semakin mabahat tuntutan dia daburu, ndaraya iatur suami niya, semakin rumah tangga kacau balau. Imam maradu komposisi solkot sasudena. Kemudian di dalam pertemuan tayon jawab sampeyon perkataan ni sada ada buru, termasuk ada buru na paling getol mengajak persamaan gender, persamaan alakna ada buru, sarupo. May idokonia sanari a'tariful yawm, sanari wa kuima bi annani aqifu fi katsir min al-asya' didda ma yusamma bi hurriyatil mar'ah. Sanari au mengalawan gerakan persamaan gender sanarion. Bahat sanari au bopena au tadina tokoh persamaan gender te sanari indabe. Madung ulawan masanari gerakan-gerakan on sebagian na ini. Harana pala isarupuan alaklay daburu menjadi dabu mengerusak kefeminiman kewanitaan ni ada buru sendiri nih. Mengerusak kehormatan niya, mengerusak rumah tangga niya, mengerusak anak-anak niya. Innani lan uhammil nafsi kama taf'alu katsirat au ndawakku be mga makarejoan sang sundina karejoan ni bahat ada buru. Nama naidokon niya masyaqqa rafi syi'ar al-musawat bainaha wa bain ar-rajul na'am ana imra'ah. Udokon sendiri au ada buru nda alak layaw niya. Ima so desarupai ima maradu komposisi solkot sasudena dalam pertemuan tayon. Bahaso adong najolo pemenang pelari dunia kawin iya. Ikawin iya mada pemenang pelari wanita. Subhanallah, dalam sejarah bahasa adong sada alaklai pemenang pelari malah ada copat pacu lari internasional monangnya pala ikawin iya ma ada boru na pemenang pelari juga. Pala ada terjadi di dalam catatan ternyata ia subhanallah tersa DP 2 poken. Dua poken DP madung cirayonia istrinya 2 poken. Palamai cirayonia. Idokonia tazawwajtu bimra'ah birrajul walastu atazawwaj bil mar'ah. Ternyata nau kawini iya laklay do. Ngano kawini ada buru ini. Maksudnya fisik naik koras asu deh. Atau biak naik ke koras. Waktu deh ini italaki. Subhanallah. Jadi anggo alaklay menjelaki ada buru na lembut suarana, lembut badannya. Te anggo ada buru menjelaki alaklay na kekar badannya, kekar pendiriannya. Seni waradakum kusol persasudena. Jadi imaso on dalam artian subhanallah menunjukkan kesempurnaan ni agama ni Allah Subhanahu wa taala. Imaso maradu komsikot sasudena maradu ada buru. Anggo kon narado humu diatur. Jadi mahumu menjadi bumi tu suamimu yu, suamimu menjadi langit tu humu. Jadi mahumu wahai kaum wanita, wahai istri menjadi budak tu suamimu yu, asos suamimu yang menjadi tuan tu humu. Tarson maraso menjadi insijam.
menjadi keserasian antara suami dengan istri. Ima maradu kaum kusisol kot sesudena na rahmati Allah Subhanahu wa taala na bisa kita sampaikan di dalam pertemuan tayon, semoga bahwa pertemuan tahun menjadi mengelehan sada kaidah walaysa dzakaru kal unsa. Inda saruku alak laidat adabu. Ima so maradu kaum kusisol kot sesudena. Pala dong anak ta alak lai pala merkumpul-kumpul ada buru idokon me pala anak ta alak lai berkumpul-kumpulan ada buru idokon me anak sini semua wanita ada buru di sun kitu ayak manne pala anak ni baya ada buru kita berkumpul-kumpul alak lai idokon me nak wanita akhwat di sana wanita di sana betumak mungkin mulai ya mulai dilatih pakaian-pakaian na kondisio, mainan na kondisio. Subhanallah. Ima sodai bahalaki. Adong do alaklay iya. Ibu dia jurusan misalkan jurusan SPOG. Jurusan maksudnya kedokteran di bidang kehamilan. Jadi terpaksa ya tiap hari akramakumullah mengaligin kemaluannya ada bu. Maka indah heran iba sekarang bahat na stres. Adong di antara halai stres patundani om. Bisa jadi 80% atau 70% di antara hal lain sering rusak rumah tangganya lain. Karena mengaligini tiap hari. Masallallahu salam ala afiyah. Jadi nggak suka nih, dokter kandungan non suka rilek jurusannya ada guru. Terseni memaradu ayah umat sasudena dongan-dongan pala dong beruta maka kondisi busai berutahun ulang kita benentong beruta jurusan konstruksi. Konstruksi didaftarkan menjadi Kopassus didaftarkan menjadi umjeges malai binen sesuai fitrahnya lai di dalam di pandangan di agama ta. Demikian meradu kaum kusisol kot sasudena na mulian ya Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan tayon penuh barokah ilain Allah tabaraka wa taala sasundia taingai binoto adong pertanyaan-pertanyaan na maradu komsisol kot sasudena silakan menghubungi 0822 8888 onom 70. Ulangi maradu komsisol kot sasudena ngai binota dong pertanyaan silakan komsisol kot sasudena menghubungi menelepon tu 0822 8888 onom 70. Atau bisa juga melalui WhatsApp. Tersai majolo Nabi saya tersampaikan untuk di pertemuan tayon semoga on menjadi faedah di hita sasudena di mana maradu kaum kusisol kot sasudena terakhir usampaion bahasa ketika Presiden Filipina ada buru di antara penasehat presiden idokoni matu ada buruan bope iya presiden anggo di dalam negara hoda presiden ning ya. Meniup tampuk kekuasaan. Tai anggo madung masuk kutu bagasmu, unasehat kontu bahasa ho, kodratmu tetap ada buru, tetap ho sebagai istri ni suamimu. Anggo denggan ko mersuam, anggo denggan ko ibagas, tetap ho adalah dipimpin suamimu. Subhanallah. On alak na di luar Islam dodao. On penasehat ni kerajaan nialai tu presiden nialai ada buru saat ini dipilihnya. Tersaima kaum kusisol kot sasudena so goto maradu alaklai ada buru alaklai bertanggung jawab tegas mengayomi istri dohot suami mau dibimbing taat suami maka ketaatan mereka sebab mahalai masuk surga ni Allah tabaraka wa taala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngon isedon ngondi ya? Ahmad Mandailing Natal. Masya Allah. Hayakumullah Bang Ahmad sian Mandailing Natal. Adokin pertanyaan? Salam Pak. Mengenai kewajiban dan apa yang deh.
Kan di Al-Qur'ani surah At-Tahrim ayat onom Jokonya kan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron ingate Pak. Jadi persapaan kuison batas untuk ni dia do tanggung jawab ni ba manjau keluarga ni ba pian pinalakon kan. Jadi pemana mandungnya jaran akidah na betul perintah-perintah itu adalah larangan maya jaran te hidayah perintah itu hendak Pak. Jadi dewan tong menurut dewa indah sondak lanakon kan. Istilahna mardosa repi ba olar na iyo malope mi kewajiban ni ba sesuai menurut ayat iwa imala ni ngapaida persapaan na kan Mardosa di ba? Pemana may ajaran kan inda menurut ni ajaran non kan pemana imala ni ngapaida kan jadi yang gue bisa tong karena dua buseng ada persapaan non bo anggo bisa kan silakan napadua na sonon ni apa kan kare jona mintong ison manderingaton marsere mula bonggal ya apa kan jadi namar sere untungan ayunai itaba gunungan kan igalita nunai tugi usengnya larang ni pemerintah don kan jadi mengaji marau ni apa ya tolak matu suruh ar-rum kan ayat 42 mundat tahu loha pasar fil bahri wal bahri bima kasabat aidin nas ni kan mandung do terlihat kerusakan di darat dan di lautan karena ulah tangan manusia nina kan Idoke useng surah An-Nisa uti Allah wa uti Rasul wa ulil amri minkum niate Pak. Taatlah kau kepada Allah, kepada Rasul, kepada pemimpin di kalangan kalian. Kan? Jadi au pada saat natar giru saya peot kere memang bokas kere marsere tahu kan? Jadi dulu baca itu berpikir dua kali lah. Bingung mau. Jadi ada penjelasan apakah memang cocok dokter nama stereon, apakah memang indah cocok. Anggun indah cocok mantap mawon kan? Jelai karena lain. Ini ada ning apa? Dan dua yang persapaan na. Suni maning rangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pertama tentang masalah firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ida kan Syekh bin Baz rahimahullah taala bahaso ayaton memerintahkan halak-halak nomor iman untuk memelihara diri dan keluarga lain sian azab ni Allah Subhanahu wa taala. Makanya idokon ada riwayat Syekh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maksud ni memelihara anak diri dohot anakon ay allimuhum dinahum. Ajari halai agamanya lain. Susah akidahnya lain, susah ibadahnya lain, muamalahnya lain, seperti sholat, puasanya lain. Ajarkan kalai mengaji. Dengan demikian selamat kalian neraka ni Allah Subhanahu wa taala. Masah salatnya lain, masah wuduknya lain. Mada di antara makna-makna dari dokon para ulama tentang menyuruh lain untuk bertakwa kepada Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara iltizam dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa mada memelihara diri ta sentuhan api neraka. Jadi masih secara ringkas tentang memelihara diri, dohot memelihara keluarga.
Jadi maya jaran diri niba, maya jaran istri niba, anak niba. Tai inde yamal kon kalai na ido konon. Anggo maya mal mading yajar kon, inde berdosa ita bibe. Misalkan mai wasiat kon tualai mai do kon haram dan yahah. Meratapi kematian, meraung-raung. Ternyata meninggal iba. Mengaraung-raung kalai yahah kalai. Inde tanggung jawab niba bibe. Masalah saya tanggung jawab niba. Nah, ondo ahana patokanna. Ada namanya jalan kon tugas niba. Di balik ni laisa alaika illa al-bala. Idakon Allah inda dong kewajibanmu kecuali menyampaikan. Jadi di tangan Allah hidayah. Di tangan laisa alaika hudahum. Tidaklah ada urusanmu tentang hidayah mereka. Jadi kalau kita sudah menjalankan tugas, mana pertama. Nah, paduaon nakin adalah pertanyaannya tentang nomor serion. Masalah nomor serion adalah tergantung kebijakan nih pemerintah. Kebijakan di pemerintah, masalah misalkan kan ada pemerintah dua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat mengalihkan wewenang untuk pemerintah daerah. Jadi anggona ipatola di pemerintah daerah do misalkan menambang sereon sebatas hajat-hajat di masyarakat. Nah, dana yo nilai alat berat tu si menambang kalainya dia macam on insya Allah tidak mengapa, tapi anggo memang secara mutlak ilarang do oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pemkab di Sedun, berarti masuk tuh firman Allah Subhanahu wa taala wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan mentaati waliul amr pemerintah kalian. Dan memang di antara yang membedakan antara ahlu sunnah dan nasu ahlu sunnah, ketaatan tu waliul amr. Buat kalau kita sabar, memberontak waliul amr dan mentaati waliul amr. Jadi di antara simat ni sunnah, ajaran dakwah nita gerak konon adalah dakwah mengajak kepada persatuan dan kesatuan di atas kebenaran dan keadilan. Tanpa ada orang terzalimi. Mendudukkan fungsi dan kewajiban masing-masing. Memerintahkan pemerintah langsung berlaku adil, kemudian mewajibkan untuk masyarakat untuk mentaati waliul amr. Jadi ligin mah. Jadi pala madung pemahaman na sangat tu dia namdonok dia sansungun dia tu pemerintah daerah. Tenengro aku sungun di daerah Taiwan adong do sungai di son sering kalak manambang. Ro aparat ni macam ida pun kalai sekadar dapat kami upah arian may apa na menjalaki mangan do amin. Ipadiar polisi-polisi tai misalkan berarti wallahu alam rosungun na halai pe iburo ni alai sekadar asa jodoh tu alai. Wallahu alam. Tersai majalan raku. Assalamualaikum. Silahkan marukumku pala dong menelepon kembali. Assalamualaikum. Ibu Silvi. Iya. Ada pertanyaan Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Silvi Sion Pasaman. Halo. Ada pertanyaan Sono dari Ustaz. Di luar tema sotik. Kami kan ibu-ibu Wiri Yasin. Jadi pala adong tempo 3 minggu berturut-turut di denda kami. Iuran kami 10.000 sa minggu sekali Jumat. Pala hadir 3 minggu denda 10.000. Jadi udokon mau tangion di Ustaz di melalui televisi bahwa haram do denda ita ubah menjadi itaban masangsi sangat wis 3 kali berturut-turut taban maya sangat mengaji sangat mando aiso ni metaban sangsina
Ndaw lorongan dongat ki sapon kalay madatu ustad na lain ustad na pala mawai ni ustad yang masalah atas kebersamaan mufakat na masalah ini ustad biar tong hukum na ustad tay utangin na tong di ceramah ni ustad TV haram ni aden daon jadi memang itu solusi majalo ustad isang abia o no macarana manyampe tudongan-dongan ni bahasa dan daun na haram do. Sertai majlis Ustaz mohon penjelasan na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hukum asalnya memang al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat dan sepakatan nilai. Selama indai menghalalkan na haram atau mengharamkan na halal, hal itu adalah membuat kesepakatan. Jadi cek kira-kira adong doson mengharamkan na halal atau menghalalkan na haram. Di dalam bab muamalah, dalam bab sosial, pergaulan sehari-hari, maka tergantung itu kan nih hadis Nabi ta'al muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin sesuai dengan syarat-syaratnya lain. Jadi dalam hal misalkan kamu pala ise marwirid yasin, marwirid biarpun memang kita arahkan sugari marwirid yasinan ulang membaca yasin saja. Tapi mulai mempersejari tafsirnya. Diundang ustad na paham tentang bahasa Arab dohot tafsir. Diundang itu rangkunnya mulai ngon yasin wal Qur'anil azim. Jadi wal Qur'anil karim. Misalkan innaka ala siratim mustaqim. Satu ayat demi satu ayat ditafsirkan, diterjemahkan, ditafsirkan. Sesudah tafsir ini para ulama ta. Jadi warahkan tu wirid-wirid yasin. Kemudian ulang sepanjang tahun seluruhnya 20 tahunan surat yasin saja. Sementara surat ni Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada surat Al-Fatihah, ada surat Al-Baqarah, ada surat Ali Imran, ada surat lain. Jadi surat ini Allah nalain perlu diperjajaran ulang surat nasadai saja. Karena surat di Al-Quran ini nabatan. Masih sekedar mengarahkan. Adapun kembali itu nakina ni pala aunda boto sansungun dia lang aletakna na kira-kira na idokon ni gurutay nakin misalkan na haram. Jadi misalkan anggo sugari sendiri indah podo tergambar dia tentang letak keharaman ni artinya dendam. Cuma memang warah konsugari sering terjadi nawamati di kampung-kampung. Alak na miskini mono morosongon na anda terurus. Patun dan kemiskinan ni anda terbayar ya. Nda yu ilen kalai pinjampun kalai menombo peralatan ni silulutonon ember-ember. Nah dia muncul. Subhanallah kadang miris. Hati-hati nih ida gerakan-gerakan nih dengan sebagian parwirid yasin seharusnya kemampuan ta mengadongkon alat-alaton sude anso isena sa miskin nyalak di kampung terurus lengkap sudah alat-alat na pale perluan ondo sugari. Nah, adapun masalah nakina ni pala enda dotia tulu kali berturut-turut bayar sekian ninna wallahu taala alam bisawab enda podo bisa au memastion sangan haram sana inda tahunan maraku isapai kakak ijolo ustad na lebih paham masalah anggo pemahamanku di bagasan ni hal dalam permasalahan muamalah permasalahan
sosial na berlaku di si sesuai kesepakatan. Ada dong son istilah unsur denda riba misalkan pala apakah maksud ni Ustaz ini mendokan haram na masuk tu riba dia sangat dia si dalam ni riba masuk ragu de piawan dalam masalah mungkin insyaallah pala bisa usapai jolo ustaz-ustaz na lain pala bisa dapat tahu jawaban na usampian bulak di pertemuan naro insyaallah. Assalamualaikum Ibu Fatimah. Waalaikumsalam Ustaz. Hayakillah sian asam Jawa. Allah Ustaz. Mersapa mada Ustaz dah. Masya Allah. Ada kan persapaan na? Dor bahat persapaan kan Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Semangat. Masya Allah. Mana Ustaz dah. Adong. Au majolodokon. Adong mada waktu hul di Basilam baru kan Ustaz. Jadi au merjualan di sini. Jadi dititipkan mada di ibu-ibu di au tongon bontotan majolodokon kan Ustaz bontot. Ilenya rana baya merbahat berlobi mungkin kan Ustaz. Jadi ilenya mada au na merjualan dititipkan ya maisuri ya mada ulehen tu tetanggaku. Kan Ustaz. Nah, ilahnya jauh, ilahnya juga di tetangga. Ini kasih Bu sama tetangga ibunya. Jadi sona meresat. Tetanggaku memang ulehen madasada. Dari tiba-tiba Ustaz, rumah anakku ada poso-poso. Ulehen dia anakon titipan non na gitu tetanggaon. Sada memang ulehen tehranin na sada nadong di bagasi. Inda ulehen Ustaz. Jadi rumah anakku ulehen madi anak kondah buntotanan. Jadi biado naratnya Ustati. Merdosa doau sana biado na dipangannya naki Ustaz buntotan. Ima daw persapot kuda Ustaz dah. Jadi bontotan maka berupa makanan. Loh. Jadi dokonya len on tetangga mon isilangon isinia lango. Indah isinya memang Ustaz. Ecena baharani bahat na marlobi. So ngani madanarap Ustaz kan? Bahat ni marlobi ahai jualan niaon. Lo, indah jualan niya Ustaz. Arana ada full don, full kan? Full di Basilam baru. Jadi mungkin bungkusan-bungkusan ni nagyot dihalaki baharan ni bernautik na naro. Jadi bahat marlobi kaso ni mau Ustaz kan? Bagian mau untuk tetanggamu nih ya. So ni mada Ustaz. Jadi ulennya mada 2 bungkus Ustaz. Jadi ulennya 2 bungkus. Ulen mada sada. Ulen sada itu tetangga. Sada naik indah dong di bagasi. Jadi ketepatan maro anakku. Poso-poso. Ulen mada anak pon. Jadi dia menoraknya Ustaz salah doau. Dia ada nih pangannya anak ki. So ni mada Ustaz persapot ko. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di Ibu Fatimah di Asam Jawa. Berarti anggo permasalahan makanan dititipkan ni apa tunda ni sekadar sulang sego panganan kan intina nda namar merek lehen matualak bola tetangga tu dia muncul. Anggo menurut pemahamanku nda masalah insyaallah. Arana sakirana idokon ibu IPA pangan maleu lalu pangan mun job yaronia. Karena ia intinya penyelamatan makanan na marlobi-lobi sasun dia na batuan nilai. Ilenia 2 on bagian mon tetanggamu nih ya. Maksudnya anggo pemahaman ta indah na berupa titipan na tetangga mungkin kenalan ni atau isyo. Na lebih dominan penyelamatan ulang mubazir. Sangat isip ilen sangat isip italen di sadun di utatayan misalkan atau misalkan hiba sedang kelaparan di dalam dan terlambat mobil dia macam indah na tuntutan niya na job daronya intina penyelamatan makanan. Berbeda apabila ada ngilenia makanan spesial na tahan mar hari-hari 3 hari misalkan
tu tetangga musikulan kaum Korea anggi ko len Malaysia ning ya anggoan mermerek. Wajib kontusia. Bope sego ilen disia. Teon masalahna beda. Maka anda mengapa insyaallah taala wallahu alam bissawab. Maradu komku sesolkot sasudene nai mulian Allah Subhanahu wa taala, silakan di WA atau bisa menghubungi WA atau telepon di 0822 88 88 onom 30. Silakan tu maradu komku sesolkot sasudena mengabi untuk ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum. Jadi barakallahu fikum, di sini ada pertanyaan hukum tidur di masjid. Apakah boleh tidur di masjid? Iya. Ikhwani dan akhwati fillah maradu dongan-dongan sasudena dimulai Allah Subhanahu wa taala. Masalah masojiton sepengetahuan tak indah dong masalah tidur masjid harana di antara sunnah di bulan Ramadan adalah itikaf. Ndak mungkin halakna itikaf ngot saja modem sesekali modem di pala loja. Jadi wallahu alam bisawab, jadi orang yang sedang itikaf boleh tidur di masjid dengan sepakat para ulama. Ada nggak mungkin ngot saja. Ini dokan fikih itikaf disebutkan para ulama adalah yubahu lil mu'takif ayyanama fil masjid bittifaqil fuqaha. Ipatola tu halakna itikaf modem di masjid dengan sepakat para ulama. Jadi orang-orang yang melakukan itikaf disyariatkan untuk menetap di masjid, tidak boleh keluar. Tolak keluar. Pala keluar ya batal itikaf niat. Idokon Aisyah radhiyallahu anha warḍaha ibunda kita ummul mukminin. Idokon niya wa kana Nabi sallallahu la yadkhulul baita illa li hajatin nas. Bahwa Rasulullah SAW ketika itikaf sama sekali tidak masuk rumah kecuali karena menunaikan hajat-hajat di manusia. Jadi unjung juodo Nabi SAW masuk tu bagas ni Fatimah radhiyallahu anha putri ni beliau sedang kesalahpahaman antara Ali bin Abi Thalib dengan istrinya putri Nabita. Pala mai dia sipulan di depan Nabita. Ndak butuh ya keluar ning Fatimah putri Nabita sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Pala jalaki Nabita ternyata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidur di Masjid Nabawi. Maka idokon Nabi sallallahu ya Abu Turab qum, wahai Abu Turab mod boni. Maksudnya kan para sahabat tidur isi. Bahkan di bagian belakang di Masjid Nabawi Najjola ada Ahlus Suffah. Kisah Ahlus Suffah, sahabat yang datang dari luar Madinah atau para sahabat nasodong bagasna di Madinah, Nabi SAW buatkan atap di salah satu sudut masjid tempat tinggal mereka. Jumlah nilai sekitar 70 kurang lebih 70 sahabat. Jadi kemudian kisah tinggalnya ada buruh wanita hitam tinggal di masjid. Seorang wanita hitam milik salah satu suku Arab, lalu mereka berdekatkan. Ketika wanita mendatangi Nabi SAW, maka wanita ini memiliki kamar kecil dari dedaunan dan bulu yang berada dalam masjid. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Jadi intinya orang tidur di masjid itu bahat dalil-dalil menunjukkan tolak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan tumaradukum kusisol kot sesudena tentang ngai botodong dapat persapaan tentang kajian tadi burung nyaron khususnya bahasa indah saruku alak laidat ada burung dalam masalah waris, kemudian dalam masalah talak, kemudian dalam masalah masalah kewajiban ada bahat dan beda. Misalkan wajib talaklai salat di masjid berjamaah, ada buru indah. Wajib jihad talaklai dot marporang, ada buru pe indah. Bahat
kemudahan nilai Allah Subhanahu wa taala itu ada buru. Anggolak lai bahat kewajiban khusus. Imam maradukum kusisul sasudena. Kemudian kenyataan na adong maradukum kusisul sasudena bahasa kenyataan ni halak na kufar sendiri sasudena tadokon nakin sada pelari juara lomba lari tingkat internasional ikawini ia ada buru ada buru pelari juga ternyata nda sobaria ternyata dua poken pe mai talakia idokonia ternyata alak lain dan kawinunnya ada burun pe ni mertukar tabiat nai mertukar badan nai tersuni maro ima maradu kom kusur kesasudena sangsun anggolak lai menjalaki wanita na. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad Sian Mandailing. Halo Pak. Ada kan pertanyaan Masalah talak maning apa itu kan? Masalah talak. Halo, jadi narami entong idaerah nami nalak mentalak talak turu sekaligus. Jadi indara alaik itu pengadilan non mangurusna kan? Jadi mengikutkan pendapat ni guru-guru masuni adong tong nomor pendapat langsung ninggalai madabu tulu-tulu. Ada nomor pendapat indah. Akhirnya rincau mada ni apa ida kan. Jadi on mada penjelasan apakah jatuh di tulu-tulu sekaligus atau indah kan. Ini ada ni apa ida. Ya, insyaallah. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Pertama, kita berlindung untuk Allah Subhanahu wa taala sian perceraian. Di dalam hadisnya sahih tentang iblis ibanguni arsnya di atas lautan, di atas air. Palaro tentara-tentara ni iblisi mengalaporkan may bene martokar kala mamarbada ninna bagi adong pembunuhan idokon iblisi nda podo yang anggap ia menek nda podonya. Dia apabila ro pasukan ni iblisi mau bayan si pulan dot istrinya bercerai ning ya. Homa halak na homa mantap nih. Ipa idono kia, padono kia tu kedudukan niya. Menunjukkan iblison ni daya kemaslahatan nagodang tusia dohot kerusakan na terjadi sian perceraian dan talak. Masallallahu alaihi wasallam. Maka dalam talakon adalah diatur. Di antara petundani talakon masih idokon Allah Subhanahu wa taala. Idokon dalam hadis Nabi sallallahu alaihi arahan wa asa an takrahuhunna wa yaj'al Allahu fihinna khairan katsiran. Bisa jadi kadang kamu benci tu istrimu ini tapi jadian Allah di istrimu ini adalah kebaikan na melimpah na bahan. Berapa banyak kadang petundani kesabaran ni suami itu istrinya pilihan Allah di sia anak-anak na saleh, anak-anak na panurut. Kadang istri tai adalah sarsara, bahat, makuling. Sadar tapi ucapan ni suami ni masa puluh ucapan niya. Tapi anggo sobar suami on ternyata istri on adalah istri na setia, istri penyabar. Cuma mulutnya agak diginjang di lana. Nasallallahu alaihi wasallam. Kadang kita lihat, masya Allah. Bisa jadi istrion akhlaknya terburuk tuh keluarga na dia macam. Tapi ternyata ia adalah dengan itulah terjaga kemaluan ni suami. Mungkin ia istrinya cantik. Istri cantik. Sementara ia menjaga sholat niya. Jadi marsobar sotik suami ibn Allah di antara halai kebaikan dan keberkahan Allah dan mengetahuinya. Ini masalah talak. Kemudian apakah talak 3 on langsung? Jadi talak kita wadong 2 dong talak raja'i, talak na bisa diperujuk. Ima talak sadadot 2. Talak tolu idokon talak bain, artinya talak besar. Bain kubro. Talak di mana suami
wajib dan sah tu istrinya. Jadi talak bain kubro'ah terjadi pada satu jenis perpisahan, yaitu istri telah ditalak sebanyak 3 kali. Italakia, rujuk mengulaki. Italakia, rujuk mengulaki. Italakia patuluan, anda bisa rujuk deh. Karena itu kan Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak yang dapat dirujuk adalah 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Anggo dung 2 talaki, imma rujukia dengan baik, ini hak-hak suami istri kembali normal, atau italakia sadanai salose. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Ya, kemudian jika suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, yakni talak 3, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Bagaimana? Yang jadi permasalahan adalah, subhanallah, ada sebagian suami indara mempersiajari hukum-hukum nikah, termasuk hukum perceraian, sehingga kalau menyulup ya langsung, apalagi mentalak langsung talak 3. Bagaimana hukumnya mentalak istri dalam sekali ucap langsung 3? Maka kasus yang mungkin pernah terjadi kita jumpai itu seorang suami langsung mentalak istri dengan ucapan saya talak kamu 3 kali, atau talak dengan berkata saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Maka ini memang para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Ulama ahli sunnah, sesama ahli sunnah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa talak seperti itu hukumnya mubah dan dianggap talak 3. Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan pendapat terakhir dari Imam Ahmad menyatakan bahwa talak 3 ini dihukumi haram dan tetap dianggap talak 3. Jadi talak yang haram tapi tidak dianggap dia menjadi talak 3. Sedangkan ulama Zahiri dan Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, ulama muhaqqiqin, ulama peneliti, berpendapat bahwa talak 3 dalam sekali ucap dihukumi haram, dianggap hanya 1 talak, bukan 3 talak. Pendapat ini yang menjadi pendapat kebanyakan tabi'in. Pendapat terakhir inilah yang lebih kuat dengan alasan-alasan sebagai berikut. Jadi, ikhwani in maradukum kusok sudena, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Abu Bakar, talak 3 sekaligus itu dianggap 1. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, so menjadi khilafon adalah patundani, prosesnya adalah di zaman Nabi. Pala isi halak naman talak langsung, idokoni itu istrinya talakia tolu langsung, ianggap sada. So dia juga di zaman ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun di zaman ni Umar radhiyallahu anhu, bahat kalau mentalak langsung, terburu-buru mentalak langsung tolu, maka namanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Madong istijal ya terburu-buru tu haknya, makana Ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhu talak 3 dianggap 3. Seulang main-main kala kibe. Ima waktu. Jadi wallahu alam bisawab. Riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para muhaqqiqin bahwa dalil diantara dalil-dalil yang menunjukkan sendiri wallahu alam lebih cenderung pendapat ni para ulama tanah mendokon bahasa talak tolo sekaligus adalah jatuh sada. Ada nggak hikmah nion so khilaf para ulama. Misalkan halakna suami istri na soleh-solehah. Harap dengan bahaya halai anak nilai mabahat. Tapi terlanjur kalaya dong ada permasalahan, langsung talak tole ben suami. Maka on lebih cenderung kita mendokon jatuh talak sada. Usumar domu alai mengulaki anak nilai paturalai mulak. Tapi anggo misalkan mukminah solehah majigesia sholat, majigesia puasa maragama ringga. Tiba-tiba suami ini per mabuk, per judi, per narkoba na dia muncul. Italakia istrinya talak tolo langsung.
Maka kita pakai pendapat ni jumhur para ulama, kebanyakan para ulama ta. Jatuh tolu habis. Aso so terselamatkan mukminahon so makawin itu lak nalain. Jadi on mah gunana khilaf. Tapi dia do ahan nam kuat sian naduan. Wallahu alam bisawab. Kita lebih cenderung tu pendapat ni ulama muhaqqiqin peneliti bahasa talak tolu langsung ini adalah talak sada. Wallahu alam bisawab dalam permasalahan on di antara para ulama maka riwayat bahwa talak 3 sekaligus diucap satu dari jalan Taus bin Ibn Abbas, ia mengatakan bahwa on adong dalil-dalilnya kana talaq wa ala hadi Rasulullah wa Abi Bakar wa sanatain min khilafati Umar talaq thalath wahidah. Tolak di zaman ni Nabi tadabo, di zaman ni Abu Bakar, lalu 2 tahun di masa Khalifah Umar, ucapan talak 3 dalam sekali ucap, maka itu adalah talak 1. Umar pun berkata, manusia sekarang sungguh tergesa-gesa dalam mengucapkan talak, tidak sesuai dengan aturan Islam. Yang dulu pernah berlaku, yaitu talak itu masih dalam kesempatan untuk rujuk. Karena tergesa-gesa, aku berharap bisa mensahkan talak 3 sekali ucap. Akhirnya Umar pun mensahkan talak 3 sekali ucap, dianggap telah jatuh 3 talak. Maka disebutkan para ulama hadis ini bahwa talak itu masih ada kesempatan untuk rujuk. Tidak bisa langsung menjatuhkan 3 kali talak, tidak ada rujuk sama sekali. Makanya dalil ini lebih kita cenderung bahasa talak 1 secara langsung adalah talak 1. Kecuali apabila istrinya niat salihah, suaminya fajir, misalkan suaminya pendosa, so selamat mukminahon itu kan talak jatuh talak nih. Anso bisa mengigati ia suaminya na salih, nara salat na dia muncul. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum. Bapak Siregar? Bapak Regar, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Regar. Komku sisol Korsa Sudena, silakan menghubungi tu nomor na adong di televisi Anda masing-masing. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Bang Regar. Halo. Padang Sidempuan. Halo. Masya Allah. Hayyakumullah. Ada pertanyaannya Pak Regar? Pertanyaan Anda ngorak udah. Pertanyaannya kan menjelang kurban. Allah. Jadi kan hari bagi part kurban. Allah. Dari panitia. Tong dia de akak na sojegation. Artinya tong na membayar kurban nanggoy balang sumutu panggaris kurban nai. Panitia do. Tersingu dah persiapan na ustad dah. Allah maksudnya sangat tolak. Kalau songon dia do cara na iba mengalami pengnon misalnya. Tu panitia. Tu panitia. Jadi mak. Allah, insyaallah. Dah dong Ustaz. Jadi barakallahu fikum. Ima pertanyaan. Jadi barakallahu fik Bang Regar di Sidempuan. Insyaallah alhamdulillah tinggal sebentar lagi kita akan bertemu dengan hari-hari yakni Dzulhijjah. Dzulqa'dah Dzulhijjah. Bulan sangat mulia. 10 hari pertama adalah hari terbaik sepanjang tahun. Bahkan lebih baik daripada siang 10 terakhir Ramadan. Rasul didokong ulama para muhaqqiqin. Di antara amalan terbaik tukinai di bulan Dzulhijjah adalah 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah berkurban. Nah, kabiasaan adalah kemampuan ni kaum ta sada lombui adalah bagi pitu.
seperti itu patungan. Jadi dikumpulkan mae penguntu panitia. Jadi wallahu taala alam bisawab. Sendia me akad ni hibatu panitia. Jadi wajib ma panitia mengalehen spesifikasi misalkan sada bagian seperti itu lombu misalkan 2.100.000, 2.200.000. 2.100.000 adalah harga ni lombu, 100 misalkan harga panabusi di plastik dohot upa manabusi mangan tu perkarejo. Jadi upa nilai kon nangon ahon do adong di luar epeng ni di luar ni kurbanon. Jadi ndak tolak binain daging kurban ini sebagai upah. Karena ia madung sedekah tu Allah Subhanahu wa taala sebagai udhiyah. Jadi madung jelas harga naik, bagian-bagian naik sion panitia. Maka tidak mengapa insyaallah taala kita lihat misalkan langsung 2.100.000 atau 2.200.000 sesuai dengan kesepakatan. Jadi halai akadnya adalah akad wakalah. Akad wakalah. Tidak mengapa insyaallah ilahan perwakilan untuk mana businya. Halai mana businya. Jadi ada mati pitipen ada mau jam sekian sesuai dengan sifat-sifatnya. Jadi halai tersongon wakalah wakil untuk mana busi. Dahat indah tolah halai membuat untung membuat halayon membuat untung kecuali sesuai dengan yang dibatasi. Misalkan disepakati. Misalkan 100 dalam satu orang. Jadi kali 7 berarti 700. Itulah yang mereka kelola. Untuk makan, untuk plastik. Kalau ada lebih untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Bang Rambe, Pak Rambe Sion Gunung Tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Hayakumullah Bang Rambe. Ada kan pertanyaan? Halo Ustaz. Ada nih sapaat Ustaz. Nesa paat kon piring gaburngin mendapat nipi doa. Tapi indah ada dapat tahu. Nda sempat maksud mau hafal kodo aneh sengat doa Ada dapat tahu doa na itu ujung na indah lehenia. Macam contoh doa na. Jadi ujuk pakal na Fatihah. Pakal na Fatihah baru kulolo ada ujung na lehenia be marguru joloho ni ha. Ndai dokunya sanga ani doaon kuna ni doaon. Idokune do Ustaz. Jadi makuna ni doaon ning ya. Anggon napar guna ni doaon nia halak-halak guru-guru do songon guru-guru suluk dunia kehenion. Kalau maguna ni doaon ning ya. So menjadi guru suluk kamu, betul? Mungkin Ustaz so bisa menjadi membimbing suluk. Sentian ya? Mungkin Ustaz. Arana keturunan do dia mohonnya. Kasurungan. Keturunan. Oh. Jadi om ada. Adong ro sering dong keturunan di orang tua najolo memelihara kerjasama dengan jin betul. Angguina boto Ustaz masalah Angguina boto. Cuman orang tua aku jolo sama tati holip deh. Si holip ndonan di Sibuana. Lo orang tua aku na jolo dah. Lo. Jadi Bang. Jadi imason nari sero tua utai indah perlu bisa upahami. Jadi kita jodoh nesa paku Ustaz dah. Jadi mah bisa men. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fikum maradu kompusi solkot sasudena na imulan ni Allah Subhanahu wa taala. Bahaso doa-doa na paling baik adalah doa-doa ne sion na adong di Al-Qur'an dan Sunnah.
mengada putibana Al-Quran dan Sunnah adalah doa-doa pakai bahasa Arab na jelas makna na jelas makna atau bahasa ita na jelas indarang mengandung syirik atau jadi untuk tata cara doa atau doa-doa ahaninna ndak perlu bedong melalui mimpi-mimpi. Jadi nasihatku tuh abangi si Rambe bahaso mendingan hafalkan doa-doa na adong ngejarkan ni para nabi dan rasul tentang anak Rabbi habli minas salihin wa Allahumma aslih li dzurriyyati Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi on manam jeges. Jadi perlu merlindung sian syaitan. Perintah ni Allah Subhanahu wa taala tentang syaitanun adalah fattakhidhuhu aduwwa. Jadi kamu masyaitanun musuhmu yang Allah. Marwuduk kita kita baca sunun kita kepalkan dua tangan kita baca qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Baru kemudian kita usapkan tu badan tanah bisa dapat kita 3 kali. Jadi ulang percaya itu tu ahani jin-jinon. Halo? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bang Regar di Paluta bahasa lebih bagus kita mencukupkan doa-doa na adong di Al-Quran dan Sunnah. Bahasa sering syaitan menyesatkan manusia melalui mimpi-mimpi. Jadi tidak perlu kita bedong doa-doa tambahan atau cara-cara ibadah dan lain. Cukup madihita sang ahana dong di agama dan adong-adongon. Masih dokon Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian bagi kalian. Idokon Imam Malik, sesuatu na bukan bagian agama di zaman najolo, ndak mungkin bagian agama di zaman tawan. Nah, makanya nasihatku memang nak percaya tu jin-jin mimpi-mimpi Ada masalah syariat, masalah doa-doa, masalah zikir-zikir, barang selalu diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Imam. Jadi apalagi nggak jelas sangat jadi nggak perlu bedong tuntunan doa khusus kona pakai baca Fatihah, kona membaca tidak dong suni. Memuji-muji Allah, kemudian berselawat tu Nabi baru pakai memakai Asmaul Husna. Mengangkat tangan dia mengucap merwudu menghadap kiblat ndak adab berdoa. Adapun kona pakai Al-Fatihah, kona qul huwallahu ahad dan macam dia dong sunnahna, bahkan menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan sian Ibu Aisyah sian penyambungan get marsapa jolo ustaz songon jia do hukumna pula alaklai nagok ada boruna tai inda ia nafkahi sama sekali songon jia do hukum ni ustaz. Terima kasih ya subhanallah. Idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man ya'un. Cukuplah dosa bagi laki-laki yang ia menyia-nyiakan halakna na ibagasan di tanggungan ni. Masuk pala halaki suami wajib nafkah, wajib makanan, wajib tempat tinggal, wajib pakaian. Jadi sudah wajib mon. Anggona semampu dia, ndak tahu lah ya dua. Istri dua, apalagi tula, apalagi opat. Masih dokon Allah Subhanahu wa taala fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Nikahilah wanita-wanita yang kalian sukain 2, 3, 4. Jika kalian takut tidak bisa berlaku adil, maka satu aja. Kemudian di ayat-ayat yang lain tentang wajibnya nafkah tadi, hadis-hadis dan ayat-ayat. Wa askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berilah mereka tempat tinggal semampu kalian. Yang mau tempat tinggal layak sebagai istri. Jadi nggak boleh seorang suami laki-laki itu nikah, nafkah enggak, apa enggak.
maka ini adalah memperturutkan hawa nafsu. Menikah yang pertama dan kedua sama. Wajib nafkah, wajib rumah, wajib, semuanya wajib. Nah, jadi wallahu ta'ala bisawab, on adalah termasuk perkara yang disuruh syariat dengan adab-adabnya. Di poligami adalah sesuatu yang diizinkan di syariat, tapi dengan bagi halak na mampu. Anggona sa mampu nda tolak poligami. Mampu adil, mampu nafkah, mampu pakaian na dia mucap. Nafkah batin, nafkah zahir. Nah, ini semua adalah hendaklah sesuami mempelajari etika dan adab-adab untuk berpoligami. Wallahu ta'ala ala bisawab. Saya tersai majalah raku pertemuan tadi beringin nyarion. Semoga ilahan Allah dihita ilmu dan bermanfaat selalu. Dahod keberkahan ya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.